Ya, pemirsa, survei Saiful Mujani Research and Consulting tentang meninggalkan PDIP di mata publik menunjukkan apa yang dilakukan Jokowi dan Gibran terhadap PDIP dinilai publik tidak atau kurang pantas. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Bung Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan juga Bung Tama Langkun, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore, Abang Da, Bung semua. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Sehat? Mas Saidiman. Baru ketemu Mas Tama lagi nih ya, setelah rehat sejenak ya. Baik, saya langsung ke Bung Saidiman dulu. Bung Saidiman, apa maksud dan tujuan dari survei SMRC meninggalkan PDIP di mata publik? Ya, sebenarnya kita ingin memotret sikap publik terhadap fenomena mutakhir tentang manuver atau tindakan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarga. Ini kan sebuah fenomena yang unik menurut kami di SMRC. Tentu saja fenomena perpindahan satu anggota, kader atau elit partai ke partai yang lain itu bukan fenomena yang sekarang ini terjadi. Itu fenomena yang terjadi di sejumlah kader partai, perpindahan dari satu partai ke partai yang lain. Tetapi ini untuk pertama kalinya seorang seperti Joko Widodo yang sekarang berada di puncak karir politik, dan kita tahu punya latar belakang atau punya sejarah diusung oleh PDI Perjuangan dari awal, dari wali kota, kemudian masuk gubernur di DKI Jakarta, dan sekarang menjadi presiden dan akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden. Tapi di ujung masa jabatan ini ada semacam kesan bahwa Pak Jokowi ini tidak lagi bersama PDI Perjuangan, terutama dalam hal dukungan pada calon presiden. Tentu saja Pak Jokowi belum menyatakan itu secara eksplisit, tetapi ada sejumlah kalangan yang melihat bahwa tanda-tanda di sekitar beliau menunjukkan sikapnya itu. Misalnya katakanlah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulungnya itu maju sebagai cawapres dari tokoh di luar partai yang didukung oleh PDI Perjuangan. Kemudian anaknya yang lain menjadi ketua partai, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, di mana partai ini juga mendukung Prabowo Subianto. Dan juga menantunya Bobi Nasution yang juga mendukung Prabowo Subianto. Jadi fenomena di kalangan keluarga Pak Jokowi ini kemudian memunculkan asumsi bahwa Pak Jokowi sebenarnya tidak lagi berada di PDI Perjuangan dalam hal dukungan pada capres. Tetapi setidaknya kita menetralis itu, kita tidak bertanya soal kemana Pak Jokowi karena secara eksplisit kan belum diungkapkan. Tetapi dari fakta bahwa beliau tidak eksplisit atau tidak secara jelas mendukung calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, partainya sendiri, yang sudah memenangkannya menjadi wali kota, kemudian gubernur, dan sekarang presiden, ketidakjelasan sikapnya itu kita tanyakan kepada publik, apakah sikap semacam itu pantas atau kurang pantas atau tidak pantas sama sekali. Dan jawabannya tadi lebih banyak yang menyatakan bahwa sikap semacam itu tidak jelas, semacam itu kurang pantas. 39 yang menyatakan kurang pantas, 8% yang menyatakan tidak pantas sama sekali, artinya sekitar 47% warga yang menyatakan bahwa sikap semacam itu tidak seharusnya lah, atau ada sentimen negatif terhadap sikap dari Pak Jokowi ini. Sekali lagi mengingat bahwa selama ini ia didukung oleh PDI Perjuangan. Dan yang menyatakan pantas itu ada 30% dan masih ada 23% yang menyatakan tidak jawab atau tidak tahu. Nah, pertanyaan yang hampir mirip kita juga tanyakan dalam kasus Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan kader PDI Perjuangan dan menjadi wali kota di Solo, itu didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan kalau kita dengar sebenarnya prosesnya tidak biasa, karena ketika itu PDI Perjuangan di Solo sebetulnya sudah punya calon yang sudah melalui tahap proses di internal PDI Perjuangan untuk dimajukan sebagai calon wali kota. Tetapi kemudian Pak Joko Widodo datang ke FX Rudi ya, ketua PDI Perjuangan di Solo, untuk menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka berminat untuk maju sebagai calon wali kota, lalu kemudian ya diserahkan kepada ketua umum PDI Perjuangan. Jadi dalam hal ini Gibran sebetulnya bukan hanya sekedar kader biasa di PDI Perjuangan, tetapi juga kalau kita lihat proses itu beliau sebetulnya adalah kader PDI Perjuangan yang diistimewakan. Tetapi di akhir kemudian kita tahu bahwa Gibran rupanya tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Dia bahkan maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto yang merupakan kader di luar PDI Perjuangan. Dan kita tanya juga kepada publik, apakah sikap semacam ini pantas?
kurang pantas atau tidak pantas sama sekali. Ada 40% yang menyatakan itu kurang pantas, ada 10% yang lebih ekstrim itu menyatakan tidak pantas sama sekali. Jadi kalau kita jumlahkan sekitar 50%, kemudian yang menyatakan pantas 27% dan ada 23% yang menyatakan yang tidak jawab atau tidak tahu. Jadi itu faktanya, Bang David. Baik, memang ini sangat menarik sekali. Ini menjadi menarik juga karena ini kan kesan yang muncul walaupun memang secara eksplisit belum disampaikan oleh Pak Jokowi dari pribadinya. Tetapi pindah partai itu sebenarnya normal kalau tadi Bung Saidiman bilang ya. Maksudnya wajar di beberapa kesempatan sebelum-sebelumnya, tapi biasanya karena memang mereka dalam kondisi di partai sebelumnya tidak berhasil, makanya pindah partai. Tapi ini dalam posisi puncak begitu terus pindah partai. Menurut Bung Tama, kira-kira bagaimana hasil survei ini? Iya, Bung David, apa yang dipaparkan oleh Mas Saidiman dan rekan-rekan SMRC tentu saja gejala yang muncul di ruang publik dan tidak bisa disalahkan. Dan yang hari kita bicarakan bukan soal hukum dan bukan soal politik saja, tapi kita bicara soal etika. Kalau kita bicara soal hukum, tentu saja kita akan bicara soal benar atau salah. Kalau kita bicara soal politik, tentu kita akan bicara soal menang atau kalah. Tapi kalau kita bicara soal etika, itu bicara soal pantas atau nggak pantas. Nah, tentu saja apa yang kemudian terjadi itu bukan suatu hal yang salah. Seperti yang David sampaikan tadi, pindah partai, pindah dukungan partai, itu nggak salah. Tapi etis atau nggak etis. Nah, tentu saja saya rasa apa yang kemudian publik nilai itu tidak kemudian sekonyong-konyong berangkat dari peristiwa yang ada, tetapi juga dia melihat fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Misalnya, bagaimana kemudian kita dipertontonkan putusan MK yang kemudian hakim yang menyidangkan, ketua MK itu kemudian dipecat karena dianggap tidak independen dalam tanda kutip. Tentu saja ini adalah gejala yang kemudian tidak bisa dilepaskan terkait dengan pandangan publik terkait dengan sikapnya Pak Jokowi. Nah, tentu saja saya tetap beranggapan bahwa Pak Jokowi sebagai presiden dia harus netral, artinya memang tidak boleh memberikan dukungan secara eksplisit kepada kandidat atau paslon manapun. Tapi kemudian kita juga harus melihat peristiwa yang lainnya lagi, gejala-gejala yang lainnya lagi. Misalnya soal MK tadi, bagaimana kemudian ketika ada anaknya menjadi cawapres yang tentu saja diuntungkan dari putusan MK tadi. Harusnya tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Dan poinnya, ketika kita bicara soal etika politik, tentu saja ini nggak bicara hanya soal bagaimana seorang politisi itu dinilai, tidak hanya bicara soal apakah politik akan berjalan lancar atau tidak, tetapi yang paling penting adalah ketika etika politiknya tidak berjalan, maka individu yang dihasilkan dari proses politik tentu saja tidak etis dan tidak pantas. Nah, inilah kemudian yang kemudian saya tangkap dari apa yang disurvei oleh rekan-rekan SMRC. Jadi memang dimensi pembicaraannya adalah soal pantas ya, tapi tentu saja kita tidak bisa mempersalahkan karena memang tidak salah secara hukum, tapi mungkin kurang pantas. Mungkin itu, Bung David. Baik, saya kembali ke Bung Saidiman. Apakah angka-angka yang tadi Anda sampaikan ini akan berpengaruh pada elektabilitas dari Gibran misalnya seperti itu, dan juga kurangnya dukungan kepada Jokowi atau berpindahnya akhirnya para pendukungnya kepada Ganjar Mahfud misalnya? Iya, tentu saja bisa berpengaruh soal etika ini, soal ketidakpantasan atau kepantasan ini, tetapi kita juga harus mengingat bahwa ada banyak variabel yang perlu kita perhatikan di dalam publik yang menentukan preferensi politik publik. Ya, satu soal etika ini tentu saja bisa, tapi ini juga tergantung pada sejauh mana peristiwa ini kemudian benar-benar diketahui atau dipahami oleh publik secara luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya faktor-faktor lain juga perlu kita ukur. Salah satu faktor yang mungkin penting dilihat di sini adalah soal penetrasi sosialisasi misalnya. Dengan adanya satu calon yang katakanlah dekat dengan pimpinan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi di Republik, tentu mungkin dalam sosialisasi bisa saja lebih diuntungkan. Nah, kita ada survei yang lain sebetulnya melihat bahwa misalnya kita tanya tentang persepsi publik mengenai dinasti politik, dan apakah dinasti politik di mana ada satu keluarga yang satu pihak keluarganya itu ada di dalam kekuasaan dan keluarganya yang lain maju sebagai
kandidat di dalam pemilihan umum, apakah itu fair atau tidak? Ada yang menyatakan itu tidak fair, itu merusak keadilan di dalam kompetisi. Itu umumnya publik yang tahu soal itu tidak setuju, atau umumnya publik yang tahu soal itu setuju dengan pandangan tersebut. Artinya bahwa mereka menganggap tidak fair sebetulnya praktik politik dinasti itu, di mana ada ikatan darah antara yang sedang berkuasa dan yang sedang maju. Nah, tetapi persoalannya adalah pada praktik semacam itu di publik ternyata belum terlalu banyak diketahui. Di survei kita baru sekitar 37-38% yang tahu praktik politik dinasti dan praktik politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan sangat bergantung pada apakah informasi ini diketahui oleh publik secara lebih luas. Lalu hal-hal lain di luar itu tentu saja aspek sosialisasi, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara dan seterusnya dan seterusnya. Baik, apakah kalau mempertontonkan contoh buruk etika politik kepada masyarakat itu kemudian akan mempengaruhi nanti hasil daripada pemilu itu sendiri? Kalau dari pandangan Anda? Iya, bisa saja. Jadi salah satu faktor yang sangat penting di dalam preferensi politik pemilih atau bagaimana pemilih memilih itu adalah faktor kedisukaan. Dan ini kedisukaan ini terkait dengan kualitas personal. Salah satu kualitas personal yang penting itu adalah integritas gitu ya. Dia tidak, katakanlah dalam persoalan hukum dia tidak punya masalah. Mungkin persoalan etika ini lebih ringan daripada hukum, tetapi saya kira dalam pemilihan umum yang ketat, faktor-faktor semacam ini akan dipertimbangkan. Bahwa ada satu kelompok yang misalnya kurang komit katakanlah terhadap kelompoknya. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang common sense sebenarnya. Bahwa ada satu partai yang dari awal mengusung Anda masuk ke semua jenjang dan terakhir ketika Anda sangat diharapkan sebenarnya untuk memberi dukungan kepada partai yang awalnya mendukung, itu kemudian tidak memberikan itu. Jadi saya kira kalau ini terinformasi dengan baik kepada publik, saya kira ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan nanti. Apalagi misalnya bahwa soal etika ini, soal etiket ini, ini bukan hanya terjadi pada presiden, tapi juga pada Gibran misalnya yang juga melakukan hal yang sama, meninggalkan partainya dan maju sebagai cawapres dari partai lain, yang dimana di partai ini dia sebetulnya diistimewakan sebelumnya. Kalau informasi itu sekali lagi tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, saya kira itu akan menjadi pertimbangan untuk kemudian publik menentukan pilihan. Baik, terakhir mungkin ke Bung Tama. Anda sering turun ke lapangan begitu ya, ketemu dengan masyarakat juga. Apa sebenarnya memang publik itu masih peduli pada etika politik? Iya, saya rasa memang publik pasti masih peduli ya. Artinya ketika kemudian publik tidak suka terkait dengan sesuatu yang dianggap tidak pantas, itu kan sebetulnya juga bukti bahwa publik bereaksi. Nah, memang catatan seriusnya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Saidiman terkait dengan sosialisasi, kemudian penyampaian informasi kepada publik. Yang tentu saja, Bung David, ini pun juga membutuhkan banyak variabel-variabel lain. Di antaranya soal netralitas dalam pemilu, kemudian keberpihakan para penyelenggara pemilu kepada keadilan dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kemudian kalau informasi yang sampai ke bawahnya nggak tepat atau salah karena memang ada yang membatasi atau kemudian ada yang menggunakan perangkat-perangkat negara untuk menyampaikan informasi tersebut, tentu saja ini akan menjadi faktor paling dominan. Maka dari itu, Bung David, tentu saja kita juga berharap bahwa pemilu yang kemudian ketat ini itu bisa berjalan dengan baik, bersih, dan dia punya integritas dalam penyelenggaraannya. Sehingga informasi yang sampai ke bawah itu betul-betul benar adanya. Dan saya yakin ketika semua tersampaikan dengan benar, tentu saja pilihan rakyat pun juga akan lebih objektif dan rasional. Demikian, Baik, ya itu juga yang kita harapkan ya, agar setiap masyarakat bisa mendapatkan informasi untuk para capres-cawapres yang akan mereka pilih sejelas-jelasnya, sehingga mereka juga boleh mendapat edukasi yang tepat dan memilih dengan benar. Terima kasih sekali lagi Bung Tama sudah berbagi bersama kami, dan juga Bung Saidiman sudah bersedia untuk berbagi. Selamat sore, salam sehat selalu.